Mari sama-sama katakan dengan lembut, hanya Engkau. Oh, pribadi yang sambil kita memejamkan mata kita tutup kedua mata kita, fokus kepada Dia pagi ini. Bagimu seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, bawa kami Abah untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Masing-masing berdoa kepada Bapa pagi ini. Ambil waktu sejenak berdoa kepada Dia. Di hari Minggu, hari Natal ini, bawa doamu kepada Bapamu. Urabatagana masanda. Urababatagana rarabasyanda. Inarabatakana rarabasyanda. Urababakana rarabataku yanamasanda. Shidararabataku rakamasanda. Terus berdoa, naikkan doamu kepada Dia. Bapa, 25 Desember 2022 kami boleh sama-sama beribadah merayakan mengingat Natal Engkau lahir ke muka bumi ini ya Pak. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Selamat pagi semua, shalom. Kita buka firman Tuhan di 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-10. Ayo buka Alkitabnya. 1 Timotius 4 ayat 10. Saya tunggu Bapak buka Alkitabnya. Kalau sudah menemukan 1 Timotius 4 ayat 10, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sekali lagi baca ya, 1, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bilang amin. Coba diklik, lihat kata kuncinya. Yang pertama, menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Jadi Allah kita enggak mati, Allah kita Bilang aku percaya Tuhan Yesus hidup. Saliling nililing. Haleluya ya. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan set our hope on the living God. Jadi pengharapan kita itu bukan kepada Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dalam Kristus itu ada kehidupan. Dalam Kristus itu ada kehidupan. Bilang amin. Di hari Natal ini, mari lihat ke depan semuanya. Apa saja yang mati dalam hidup kita, apa saja aspek hidup kita yang mati. Pesan firman Tuhan sederhana saja pagi ini, bahwa hadirkan Yesus di sana, maka setiap yang mati dalam hidup kita itu akan bangkit dan hidup. Amin. Dia nggak bisa hadir di rumah Marta, Maria, Lazarus sebelum Lazarus mati. Karena waktu Lazarus setengah mati, maksudnya hampir mati, ya, almost die. Kalau Yesus datang, dia nggak akan mati. Makanya Yesus tidak boleh hadir di scene itu, di suasana itu, sampai Lazarusnya mati. Dan ingat baik-baik, Lazarus yang mati ketemu Yesus yang adalah hidup,
Lazarus harus hidup. Amin. Waktu dia disalibkan, lihat ke depan, disalibkan, ada berapa orang yang menyertai dia? Banyak. Tapi yang disalibkan 2, kiri kanan. Ya, kira-kira mana yang GKKI, mana yang GBI? Ini kita nggak tahu. Oke. Nama saya Pendeta Olgasian. Ya, saya diminta Pak Nando untuk kesini. Oke, ya. Lihat, saya tanya, coba kita pikir, yang mana duluan mati? Yang kiri atau yang kanan? Kanan, kiri Pak. Kalau kiri kan sial Pak. Kanan kan lebih sopan. Ayo, saya kasih tahu ya. Yang mati pertama kali yang tengah-tengah. Kalau Yesus gak mati, maka kiri kanan gak akan mati-mati. Mungkin mereka komplain, bos capek kali, cepatlah mati bos. Kami gak tahan ini bos. Tapi karena Yesus mati, baru kiri kanan bisa mati. Bilang amin. Ada mama panggowarannya meninggal dari kota Nain ini, ya nggak tahu di mana kota Nain, mungkin di ujung sana lah ya. Lagi dibawa mau ke pemakaman, sudah di keranda, udah masuk ke bus mobil ambulan mau antar mayat. Sialnya mohon maaf ya, ini mobil jenazah papasan sama Tuhan Yesus, di stok Tuhan Yesus. Katanya, ngapain kau situ? Bangkit. Setiap yang ketemu dengan Yesus, yang mati maksud saya, itu pasti bangkit. Bilang amin. Nah, menutupi tahun 2022 ini, mungkin ada yang mati dalam hidup kita. Bisnis kah, pengharapan kah, hubungan kah, peluang kah, ekonomi kah, apa saja yang mati. Dengar baik-baik, Dia adalah Allah yang hidup, the living God. Maka waktu kita bawa dia ketemu dengan apa saja yang mati dalam hidup kita, maka yang mati itu pasti bangkit kembali. Bilang amin. Masa depan yang kau lihat mungkin sekarang mati Pak, tidak ada peluang Pak. Dengar baik-baik. Engkau berharap kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan kebangkitan. Itu pasti bangkit kembali. Tepuk tangan bagi Tuhan sama-sama. Makanya pagi ini kita bicara klik. Kita bicara Jesus is our living hope. Fokus ya multimedianya. Oke, klik. Ini judulnya. Pak Nando minta demikian. Jadi Yesus itu adalah pengharapan yang hidup. Arti daripada pengharapan hidup yang pertama, Yesus itu hidup. Kita berharap kepada sesuatu yang nyata, yang hidup. Dia bukan hanya ada di masa lalu kita. Dia bukan cuma tahu masa sekarang kita. Dia bukan cuma peduli masa depan kita. Tapi dia mengatur segala masa. Dia hidup. Katakan aku percaya Yesus hidup. Yang kedua, apa arti living hope? Artinya kita berharap kepada kehidupan itu. Harapkan kehidupan, jangan kematian. Kata kehidupan juga bicara pemulihan, kesembuhan, apalagi. Segala hal yang baik yang adalah kehidupan itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan kata, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi kita berharap kepada sang sumber hidup itu. Harapkan itu. Mari akhiri tahun 2022 dengan pengharapan bahwa apa saja yang sukar bagiku Tuhan sampai hari ini aku percaya pasti ada mujizat Tuhan. Sudah mati kesehatan perempuan 12 tahun itu. Tapi waktu dia menyadari ada sang hidup itu, dia nekat, dia bunuh diri dengan cara menjamah jubah sang hidup itu. Karena waktu dia menjamah jubah sang hidup itu, dia yang najis membuat semua orang menjadi najis. Dan zaman dulu hukumnya kalau kita najis maka ada denda yang kita bayar. Ada persembahan yang kita bawa. Ada masa yang kita habiskan untuk menunggu supaya kita ditahirkan kembali. Dan perempuan itu menjadi pembuat keonaran. Membuat orang jadi kafir waktu itu. Tapi dengar baik-baik, dia ketemu dengan sang hidup itu. Dia hanya pegang ujung jumbanya, tehelitnya, ya, stola. Kalau sekarang pakai stola. Dia hanya jama ujung, tiba-tiba dia sembuh. Sehingga setiap orang yang tahir waktu itu, mereka semua menjadi kudus. Katakan amin. Ya, perjanjian lama mengajarkan kalau mau ketemu Tuhan masuk lewat halaman, lewat pagar. Habis pagar masuk halaman, kita hanya bisa sampai di halaman saja.
Kita nggak tahu calo itu ngomong apa di dalam. Calo itu imam. Bisik-bisiknya apa kita nggak tahu. Tahu-tahu keluar sudah dapat bocoran. Ya, ini kan permintaan Israel. Jangan kami kau ajalah. Carilah perwakilan kami. Pokoknya bilang apa dia kami dengar saja. Kita nggak punya kesempatan. Tidak ada kesempatan kita untuk bertemu dengan Sang Hidup itu. Hanya orang-orang yang ditentukan mewakili kita saja. Bisa sampai ke ruang kudus, bahkan ke ruang maha kudus. Tapi dengar baik-baik hari ini, dia nggak tinggal dalam gedung, bilang amin. Dia tinggal dalam diri kita. Sang sumber itu ada dalam diri kita. Katakan aku percaya Yesus Tuhan bertahta, berkemah di dalam hidupku. Bilang amin. Makanya nggak tanpa dasar Paulus katakan bahwa kita adalah bait suci Tuhan. Kita ini tabutnya Tuhan, kita ini ruang maha kudusnya Tuhan. Di ruang maha kudus itu adalah kehidupan terpancar. Yohanes katakan dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Karena apa? Karena Sang Hidup itu ada dalam diri kita. Sadari itu. Katakan aku sadar sekarang. Sang Hidup itu yang lahir di hari Natal ada dalam diriku. Dalam nama Yesus. Bilang amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya mengajak kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan. Coba pejamkan mata saja supaya kita jangan salah kiri kanan. Engkau dengar firman Tuhan pagi ini tentang Sang Hidup itu. Tidak usah ngomong kiri kanan. Engkau dengan Tuhan saja pagi ini. Engkau sadar ada bagian hidupmu yang mati, yang gagal, yang tidak berdaya, yang tidak berkembang, yang bahkan sudah hilang. Pagi ini bawa itu ke pikiranmu. Bayangkan itu. Setelah kau temukan di dalam pikiranmu, kau bilang dalam nama Yesus. Bangkit, hidup, pulih, sembuh, kembali. Ayo mulai ngomong dalam nama Yesus. Masing-masing. Terus berdoa. Bawa ke pikiranmu. Bayangkan itu semua. Mungkin dia orang tuamu yang sakit. Bayangkan bilang dalam nama Yesus. Bangkit saya sembuh. Mujizat terjadi. Mungkin ekonomi. Mungkin hubungan dengan kekasih hati. Mungkin suasana pekerjaan, bisnis. Apa saja yang dibawa dalam pikiranmu. Dan bilang dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan sekali bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah tepuk tangan bagi dia. Dan sorakan haleluya. Dalam nama Yesus. Nah pagi ini kita sama-sama merayakan Natal. Boleh klik lagi. Selamat Natal semuanya. Lihat kiri kanan bilang selamat Natal. Sudah khotbahnya sudah selesai sekarang. Selamat Natal. Bilanglah putar badannya lah ya. Ayo berdiri. Everybody stand up. Berdiri. Yang ibu-ibu, cipika-cipiki, ibu-ibu dengan ibu-ibu, jangan dengan bapak-bapak ya, awas ya, haleluya. Ya ayo. Pemuda, pemudi ya. Ayo bapak-bapak para pembalap, pemuda berbadan gelap, ayo peluk-pelukan lah. Bro, Merry Christmas bro, peluk ya. Merry Christmas bro, haleluya. Oke sudah, stop. Saya diundang bukan untuk ini ya. Oke nanti kita makan kue Natal ya. Kok sini gak ada amin? ya rumah kami gak buka karena kami malam ada ibadah Natal ya. Oke, sekarang kita lihat satu konsep yang sederhana. Coba diklik Kak. Namanya beautiful exchange. Sama-sama bilang pertukaran ilahi. Atau kita juga suka bilang divine exchange ya. Tahukah Bapak Ibu kalau ini adalah pertukaran ilahi, divine exchange. Saya kasih ilustrasi. Semua agama percaya ini ya. Kalau Bapak Ibu kalau dalam semua agama kalau kita bikin salah, bikin dosa, pasti kita bawa persembahan. Persembahan itu menukar kita yang salah, kita kasih persembahan. Oke, saya kasih yang lebih mantap ya. Sekarang kalau naik mobil hati-hati ya, pakai seatbelt ya. Karena tukang foto banyak sekarang. Ya.
Kalau kita langgar aturan, kan kita gak dihukum kan, gak dicambuk kita kan. Ada yang gak pakai helm ditonjok sama polisi, gak ada kan. Tapi dikasih dan kita tebus surat itu, kita tukar dengan uang. Pertukaran, tilang, bukti tilang, kita tukar dengan duit. Makanya uang itu punya nilai tukar. Kita tukar. Tahu gak Bapak Yesus bahwa di salib itu Yesus tukar. Harusnya kita. Harusnya kita. Tapi dia naik ganti kita. Yang Pak bilang amin. Makanya ada lagu bilang begini. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Amin. Makanya waktu dia mati di kayu salib itu, memang dia mati sebagai kita, tapi sesungguhnya dia menggantikan kita di sana. Amin. Orang Israel, dia sadar dia buat dosa, dia bawa kambing domba atau sapi, lembu, dan waktu dia akan dipersembahkan tuh, maka yang membawa kambing orang yang berdosa ini akan menaruh tangannya di atas kepala domba itu. Sambil imam bilang begini, segala dosamu, kenajisanmu, kesialanmu sekarang pindah ke domba ini. Dan segala ketidakbercacatan domba itu sekarang menjadi milikmu. Domba itu dipotong, dihancurkan sampai habis. Dan orang yang membawa bersama pulang sebagai orang yang dimenangkan, dikuduskan, diurapi, diberkati Tuhan. Jadi sebenarnya konsep ini sudah ada dari awal. Sekarang kita lihat tentang Natal. Klik Kak. Natal itu juga bicara tentang divine exchange. Yang pertama lihat, Yesus datang menjadi manusia. Katakan jadi manusia. Yang pertama lihat, dia adalah anak Bapa. Anak Bapa jadi anak manusia. Supaya kita anak manusia yang percaya kepadanya menjadi anak Bapa. Kita tukar. Bukan tukar kado ya, tukar kado lah. Kita tukar dengan dia. Jadi karena kita percaya kepada dia, maka kita terima status anak Bapa itu. Sehingga dia bisa mati di kayu salib sebagai manusia. Ya. Makanya kita juga bisa percaya, dia yang dari kekekalan, dari kekal, abadi, tidak bisa kita bayangkan abadi itu. Dia rela datang menjadi terbatas, menjadi nggak abadi, menjadi nggak kekal. Dia tukar statusnya supaya kita yang tadinya adalah fana atau tidak abadi, sekarang kita semua adalah makhluk-makhluk yang kekal. Kok nggak percaya? Bilang amin. Kekekalan dimulai waktu kita percaya Yesus, bukan nanti waktu kita mati. Nggak. Sekarang coba tengok baik-baik muka kiri, tengok dulu. Kau nyanti kuliah di sana berarti. Ya. Kita ketemu lagi nanti. Makanya rukun-rukun di ada partai bilang damai di bumi, damai di ya. Dia tukar itu. Dia dari kekekalan, dia rela menjadi tidak kekal. Supaya kita yang percaya kepada, katakan aku percaya kepada Yesus, kita jadi kekal. Bilang yes. Saya sangat percaya sekali, makanya saya bilang Tuhan tidak takut saya dengan penyakit. Kalau saya mesti sakit, mesti mati, cepat mati Tuhan. Daripada habis duit. Cuma kau dengan baik-baik Tuhan. Kalau aku mati, tiap hari kau ganggu di sorga Tuhan. Bagusnya kau di sorga, aku di bumi, aman kita. Ya. Dan saya minta supaya saya sehat. Saya lagi berjalan dengan kaki kanan ya. Kaki kanan agak benih kayak kiri lagi. Makanya agak-agagak diet sedikit ya. Udah kurus dulu. Oke ya. Karena mau ke Amerika kan. Jangan sampai bagasi ke Amerika masuk, orangnya gak masuk. Kan gawat. Kok ketawa? Menghina kalian ya. Jadi lihat dia tukar posisinya. Makanya kita kalau berdoa panggil apa? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Seluruh, ayo dong, hidupku. Ya Aba, Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai
sesuai dengan rencana. Kita nih anak Bapa. Ada Bapa yang pelihara kita. Sang hidup itu kita panggil dengan sebutan Bapa. Alkitab dengan jelas, kitab Roma, dalam bahasa Hebrunya, bahasa Mesopotamia, dia pakai kata Aba. Segala bahasa yang menerjemahkan, baik Yunani asli yang bahasa perjanjian baru, maupun semua bahasa 1005 bahasa menerjemah perjanjian baru, tetap pakai kata Aba. Nggak dirubah. Karena dia Bapa kita. Makanya lalu bilang ini, kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Yang tahu sama-sama nyanyi. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Amin. Pegang itu. Bilang aku percaya pasti hidup, pasti bangkit, pasti pulih, pasti kembali, pasti mekar, pasti berkembang, pasti manen. Dalam nama katakan yes. Tepuk tangannya meriah begitu sama-sama. Lihat, dia mesti menjadi manusia. Adam itu makhluk berdarah. Kenapa? Karena Alkitab mengurung demikian. Dalam darah itu ada nyawa. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Manusia daging itu hidupnya dalam darah. Makanya kalau kita di dokter, kita dicari penyakitnya, dicek darahnya. Dia yang bukan manusia berdarah, dia rela ambil menjadi manusia berdarah, supaya kita manusia yang berdarah-darah ini, kan suka berdarah kita kan. Kita punya keyakinan bahwa manusia roh kita akan menikmati segala yang baik daripada Tuhan. Amin. Makanya dia bisa mati, mengorbankan dirinya, mencucurkan darahnya. Terjadi divine exchange, pertukaran. Ada banyak lah kalau kita perhatikan. Luar biasa. Yang kedua, coba lihat, klik Pak. Lihat ya. Bayi yang lahir dalam palungan nantinya akan mati ditaruh dalam kuburan. Nah, kalau dalam budaya yang ada di sana, palungan itu Bapak tahu apa? Ibu tahu? Palungan tuh? Palungan tuh palaka. Tahu palaka? Yang parhuta langsung jadi ingat aku Pak. Saya 6 tahun jadi pengusaha. Pelihara babi maksudnya. Iko siap domangan pina baru kita makan kan. Gak pernah tanya, udah makan enggak ada. Udah babi itu, siap. Sempat gak makan kawan itu, wah kena strap kita ya. Saya panjat kelapa. Cincang-cincang keladi dulu. Saya alami itu. Ya, tahu saya nangis biasa aja lah. Ingat aku Natal di kampung, ya tahu aku. Ya, palungan tuh ya palungan tempat makan. Ya, makanya kita yang tempat makan di domba itu kalau makan ke palungan, palungan tuh piring. Tahu piring Bapak Ibu? Apa yang kita tahu harus piring? Untuk apa makanan? Dihabiskan. Amin. Jadi dia ditaruh di palungan supaya domba-domba itu makan Yesus. Yohanes 6 bilang kata, akulah roti hidup. Makanya kita kalau perjamuan kudus kita pakai roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tapi juga perhatikan, palungan itu juga dalam tradisi sana itu mirip dengan kuburan. Manger bahasa Inggrisnya, a manger. Modelnya sama saja. Hanya bedanya palungan itu di luar atau di kandang. Kalau manger, kuburan itu dia karena dulu nggak ditanam, ditaruh mayatnya. Makanya Yesus kain kafannya ada kan, ditaruh seperti ditaruh ke dalam sebuah palungan. Dan waktu dia mati kan pertama kali dia di kota Yerusalem, waktu ada perayaan, mama papanya cari kita udah pulang, ternyata belum pulang, hilang di dalam kerumunan. Mamanya bilang, ini udah susah hati mama. Kau cek ke mana? Handphone udah aktif, WhatsApp harus pakai kau. Iya ma, tak dapat pulang. Kenapa? Karena sibuk aku download materi-materi pengajaran. Gitu ya. Apa? Dia bersoal jawab dengan para imam kan? Dan dia bilang, kenapa cari aku? Kan aku mesti melakukan pekerjaan yang Bapakku suruh. I'm doing my father business, kata dia. Itu awal dia mulai masih muda.
Yang orang nggak mungkin bisa. Lihat waktu dia mati dia bilang apa? It is finished, selesai. Yesus itu datang jadi bayi untuk mati nanti sebagai juru selamat. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang punya tujuan hidup dan menyelesaikan tujuan hidup tersebut dengan luar biasa. Kembali ke kita hari ini. Mungkin kau bilang, Pak, aku pun tidak tahu Pak apa tujuan hidupku. Ya kerja, main game, berumah tangga, balik kerja, kumpul duit. No. Ya, gembala kalian, senior gembala kalian, Pak Tarigan sudah berikan visi. Ayo, justru kalau orang pensiun menjadi penyakitan, menjadi pengganggu, justru diajak, ayo pensiun kita mulai menginjil. Kita buka gereja di Amerika. Kan tujuan yang luar biasa. 2019 saya putuskan pensiun. Ya, saya dulu keliling kemana-mana, buka gereja. Asia Tenggara saya buka banyak gereja. Hanya beberapa 2 negara saya nggak buka karena kami tangkap. Ya, saya pendeta yang bernyanyi, makanya suka bernyanyi. Saya pendeta yang suka bikin ruang ibadah bagus, makanya ruang ibadah kami bagus. Saya ngerti musik, kalau musik saya toleh, lihat saya senyum. Itu maknanya banyak. Kami itu makan siang lah, haus mau nanti. Ya. Saya pensiun, saya letakkan semua di kaki Tuhan. Semua jabatan yang saya kasih, tidak ada satupun saya ambil. Saya bilang saya pensiun, saya mau balik ke rumah. Saya bikin gereja Raja Isa sendiri saja. Saya pikir saya selesai, sudah menikmati hidup. Tiba-tiba ketemu dengan Pak Jo dan Pak Yusak, dibawa ke visi yang besar. Mereka juga pensiun juga. Kan biasa pensiun main catur ya, dilaku ya kan. Ya kita main leng lah, dilaku. Saya menang. Tapi diajak visi yang besar. Sampai saya bilang sama istriku, kok gitu kali Tuhan ya? Karena aku bilang, Tuhan cukup loh Tuhan, 20 tahun Tuhan. Bahkan saya rindu, saya iri kepada Bapak Ibu yang suka nampal sama keluarga. Saya tidak bisa kan. Chinese New Year, istri orang Chinese, orang rayakan makan, saya kadang nggak bisa. Karena kehidupan pelayanan yang ada. Saya nggak bisa antar anak saya ke sekolah. Saya berdoa Tuhan katanya, anak saya ujian dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, nggak pernah saya temenin. Satu hari ada cabut lagi deh. Sampai satu ketika waktu saya bilang, nak, kau kan mau UN nih, SD kelas 6, yang cewek. Papi temenin ya. Dia bilang gini, gak apa-apa Pi, papi kan sibuk, pergi aja beda. Yang penting Pi doakan aja. Dan kasih kado kalau udah 100. Oh no. Nanti papi temenin. Saya berusaha, saya batalkan semua jadwal. Dari hari Jumat saya di Batam, ini agak langka, Jumat sampai Jumat depan 1 minggu saya di Batam, saya temenin dia. Hari pertama Senin saya antar dia bilang begini, papi thank you ya. Kenapa saya? Dia cuma bilang, kenapa saya? Karena papi sudah antar ujian, biasanya mami. Papi, kalau papi sibuk mau pergi apa-apa kok, cece oke kok dengan mami. Hancur hati sih, sebangga saya, papi temenin kamu ya. I stay with you. Saya pensiun, saya berhenti. Saya happy dengan dia, dibawa Tuhan untuk visi yang besar ke Amerika. Saya bilang Pak Yusak, Pak Jo, mungkin bagi orang, wah bagi saya enggak. Saya pensiun enggak mau saya. Saya hindari panggung yang besar enggak. Tapi saya tahu ini tujuan Tuhan. Nah saya bilang, oke, saya bilang, alhamdulillah Pak, saya berangkat, nggak apa-apa. Yang lebih aneh kan saya bukan satu grup dengan GKKI kan, saya masih GBI. Loh, kalau saya luka, tangan saya ini ada tulisan GB. Artinya gini, Tuhan itu punya tujuan untuk hidup kita. Bilang amin. Temukan itu, dia saja Tuhan yang menyelesaikan tujuannya. Ayo terlibat, entahkah di pelayanan minggu, entahkah di pelayanan cell group, entahkah di gereja ini, bagian keuangan, apa saja. Komunitas yang ada, ayo terlibat. Temukan panggilan Tuhan. Tujuan Tuhan bagi hidup kita semua. Amin. Biar rela Tuhan yang hebat jadi tidak hebat jadi manusia, supaya dia tunjukkan kita yang gak punya tujuan hidup. Mulai hari ini dia kasih tujuan hidupnya. Jangan tanya kiri kanan, tanya Tuhan. Dia pasti singkapkan itu kepada kita. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hidupi itu, nikmati itu. Lihat berkatnya di sana. Di sana penyertaannya.
Ya, saya pikir saya berhenti jadi buka gereja. Waktu saya buka gereja, ada 5 datang pendeta, minta jadi cabang. Saya enggak. Ada bos investor datang, Pak, kita bikin besar, Pak, di GB sama di Tanjung Pinang, Pak. Yang penting begini-begini, Bapak atur semua. Kami minta Bapak jadi gembalanya, 2 tahun kontrak, lihat gimana, Pak. Wah, sekali kan? Saya bilang enggak mau saya. Sampai saya ketemu dengan gembala Bapak itu. Dan cara dia beri saya di meja itu. Enggak ada lagi kita kerjakan, Pak. Hanya Tuhan yang kita cari, Pak. Ya, waktu saya sadar bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan, saya siap. Saya akan berangkat. Amin. Temukan tujuan hidupmu itu. Maka hidup itu bergairah, semangat. Pasti ada lembah, ada gunung juga. Pasti ada panah, ada perisai juga. Supaya kita punya cerita kepada yang lain. Dia tukar itu semua untuk kita. Natal ini, mari klikkan. Jesus is our living hope. Katakan sama-sama, Jesus is my living hope. Ayo sampai tepuk-tepuk dan katakan, Jesus is my living hope. Saling pejamkan mata, katakan Jesus is my living hope. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Saya berdoa biar kita semakin eksis, semakin diberkati, makin sehat, makin kaya, makin lama makin tambah kaya, jadi sangat kaya, supaya kita sibuk memberkati banyak orang, sehingga banyak orang tahu ada Tuhan yang baik. Siapa namanya? Kurang kuat. Siapa namanya? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapak Yesus. Engkau baik bagi kami di Natal ini ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami yang hidup. Engkau menukar segala kemuliaan, supaya segala keburukan kami Kau ambil, dan segala kemuliaan menjadi milik kami. Hari ini, di Natal ini, kami sadar Engkau datang karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Ada tujuan-Mu yang hebat bagi tiap-tiap kami. Kami terima itu, kami simpan itu, dan Roh Kudus terus ajari kami, singkapkan yang kami belum mengerti, supaya hari demi hari yang kami jalani, kami sungguh-sungguh menghidupi tujuan yang telah Kau tetapkan bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku ya Tuhan. Sama-sama kita